Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari Mas Riani, yaitu saya sendiri, Nur Ainun Mardia, Siti Hajar, Wahyuni, Agustina Basri, dan Sulkaida. Materi yang akan kami bawakan di sini yaitu pemencaran atau dispersi oleh air. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pemencaran pasif pada tumbuhan, yang kedua, pemencaran oleh air, yang ketiga, pemencaran pada pohon kelapa, yang keempat, pemencaran pada jenis-jenis tumbuhan, dan yang kelima, adaptasi terhadap air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Riani sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pemencaran atau dispersal pasif pada tumbuhan. Nah, pemencaran tumbuhan untuk berkembang biak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dilakukan dengan tanpa bantuan faktor luar dan dapat juga dilakukan dengan bantuan faktor luar. Pemencaran tumbuhan menggunakan bantuan faktor luar itu dilakukan dengan bagian dari tumbuhan itu sendiri tanpa melalui persarian atau pembuahan. Sedangkan pemencaran tumbuhan tanpa faktor luar artinya untuk perkembangbiakannya tumbuhan tersebut memerlukan peran dari lingkungannya agar terjadi persarian atau pembuahan. Ada beberapa macam pemencaran tumbuhan dengan bantuan faktor luar. Yang pertama, anemokori. Anemokori adalah jenis pemencaran yang dilakukan dengan bantuan angin. Contoh tumbuhannya yaitu kapas, mahoni, dan kacer. Yang kedua yaitu hidrokori. Hidrokori adalah pemencaran tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan air. Contoh tumbuhannya yaitu eceng gondok dan kelapa. Kemudian yang ketiga adalah zookori. Zookori adalah pemencaran tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan hewan. Nah, zookori ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang membantu proses penyerbukannya. Yang pertama, entomokori, yaitu pemencaran tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Contohnya yaitu tembakau. Kemudian yang kedua, kiriptokeri adalah pemencaran tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan kelelawar. Contohnya jambu biji. Kemudian ornitokori adalah pemencaran tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan burung. Contohnya yaitu benalu dan beringin. Keempat, mamokori adalah pemencaran yang dilakukan dengan bantuan mamalia. Contohnya kopi. Kemudian macam pemencarannya yang terakhir yaitu tadi antropokori, yakni pemencaran tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah kelapa dan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Mardia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu bagian B, pemencaran oleh air. Pemencaran dengan bantuan air atau hidrokori terjadi melalui air sungai maupun air laut. Setiap jenis benih yang ringan berkemungkinan untuk dipencarkan oleh air secara efektif sampai batas kemampuannya untuk mengapung dan mempertahankan daya untuk berkecambah. Nah, ketika benih jenuh akan tenggelam dan membusuk. Adapun struktur tumbuhan yang termasuk dalam pemencaran air terdiri atas 3 bagian, yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Eksokarp, kulit yang paling luar mengkilap tipis dan kuat. Mesokarp, kulit yang tengah yang tebal berisi rongga udara sehingga biji menjadi ringan dan mengembang di air.
Kemudian yang ketiga, endokarp. Endokarp kulit yang paling dalam, kuat dan keras yang berfungsi untuk melindungi embrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu pemencaran pada tumbuhan kelapa. Hidrokori merupakan suatu pemencaran atau perkembangbiakan suatu tumbuhan yang terjadi dengan bantuan air. Nah, contoh kelapa yang perkembangbiakan atau pemencarannya dibantu oleh air yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan suatu tumbuhan yang memiliki habitat di perairan. Nah, hidrokori dapat terjadi melalui air sungai dan air laut. Nah, proses ini dapat membawa biji kelapa yang memiliki ciri pada umumnya ringan dan embrio yang mempunyai pelindung baik untuk menjauh dari induknya. Nah, biji kelapa merupakan tergolong biji tanaman yang berukuran besar dan dapat mencapai ukuran diameter 15 cm. Biji kelapa diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa. Meskipun berukuran besar, buah dan biji kelapa dapat mengapung di air dan dapat mengalir mengikuti arus air. Kelapa dapat mengapung di air karena sabut dan buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Nah, pada biji kelapa yang jatuh ke air akan dibantu oleh air laut dan disebarkan menjadi anakan pohon kelapa yang tumbuh dan menjadi suatu tumbuhan kelapa yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya Wahyuni sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yakni di sini saya akan membahas mengenai pemencaran pada jenis-jenis tumbuhan. Alat perkembangbiakan yang sesuai untuk pemencaran dengan tumbuhan air ini adalah yang mempunyai berat jenis biji lebih kecil daripada air dan memiliki pelindung bagi embrionya sehingga selama dalam air tidak mengalami kerusakan. Kemudian tanaman yang disebarkan dengan cara ini biasanya mempunyai struktur buah dengan 3 lapis. Yang pertama yaitu exokarp atau lapisan luar, mesokarp atau lapisan tengah, endokarp atau lapisan dalam. Kemudian adapun contoh tumbuhan yang dipencarkan dengan bantuan air, yang pertama yaitu kelapa atau Cocos nucifera. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan bakau atau Barringtonia sp. Kemudian Vallisneria spiralis dan Terate atau Lotus sp. Alat perkembangbiakan yang dihanyutkan air tidak hanya mengalami menghanyutkan buah saja, tetapi juga dapat berupa tunas atau anak yang terpisah dari induknya dan kemudian terapung. Misalnya tanaman eceng gondok atau Acornis crassipes. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Basri sebagai pemateri selanjutnya. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah adaptasi terhadap air. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan adaptasi terhadap air ini. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan merupakan rekayasa secara khusus sifat-sifat karakteristik anatomi dan fisiologi untuk memberikan peluang keberhasilan menyesuaikan kehidupan di habitat tertentu. Nah, adaptasi anatomi dan fisiologi menjadi indikator terhadap perubahan lingkungan tumbuhan. Dan ada pula tumbuhan yang menunjukkan sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan. Hal yang mendasari yang mempengaruhi aktivitas adaptasi bagi tumbuhan adalah ketersediaan air. Air di sini juga diperlukan sebagai media transpirasi hara di dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dengan
ketersediaan air yang berbeda, setiap tumbuhan memiliki mekanisme adaptasi yang spesifik. Adaptasi tersebut dapat melibatkan berbagai mekanisme seluler, biokimia, dan fisiologi tumbuhan. Pada materi adaptasi terhadap air ini, ada 3 penggolongan tumbuhan berdasarkan ketersediaan air dan adaptasinya. Yang pertama itu hidrofit. Hidrofit ini merupakan adaptasi tumbuhan pada kondisi basah atau berair. Yang kedua ada xerofit. Nah, xerofit ini merupakan tumbuhan yang beradaptasi pada kondisi yang kering. Dan yang terakhir itu ada mesofit. Mesofit ini merupakan tumbuhan yang beradaptasi di kondisi yang cukup air. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai adaptasi terhadap air. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari materi kami yang pertama, pemencaran merupakan proses esensial yang mendahului migrasi, yang sesungguhnya hanya dapat tercapai dengan penghuni tetap di tempat yang baru. Kemudian yang kedua yaitu pemencaran dengan bantuan air atau disebut sebagai hidrokori terjadi melalui air sungai maupun air laut. Hidrokori adalah pemencaran tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan air. Kemudian yang ketiga, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bantuan air yaitu kelapa yang dapat terjadi melalui pengaliran air sungai maupun air laut. Pada biji kelapa jatuh ke air laut, lalu dibantu air laut untuk disebarkan yang menjadi anakan pohon kelapa yang dapat menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang keempat, alat pemencaran oleh air pada beberapa tumbuhan dapat melalui biji, buah, dan tunas. Ada 3 penggolongan tanaman berdasarkan ketersediaan air dan adaptasinya, yakni tanaman yang beradaptasi pada kondisi basah atau berair, tanaman yang beradaptasi pada kondisi kering atau xerofit, dan tanaman yang dapat beradaptasi pada kondisi cukup atau mesofit. Terima kasih.